Berada di bawah komando Lantamal 4 Tanjung Pinang, Fasyarkan Mentigi memiliki fungsi dalam pemeliharaan dan perawatan KRI. Fasyarkan Mentigi berlokasi di Tanjung Uban, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Beroperasi sejak tahun 1979, memiliki kurang lebih 120 anggota dengan beragam keahlian di bidang teknik perkapalan. Di luar tugasnya di bengkel, masing-masing anggota dituntut untuk memiliki fisik yang prima. Setidaknya 2 kali seminggu, kegiatan binsik pun rutin dilakukan. Kegiatan fisik ini bertujuan untuk menjaga stamina dan kesiapsiagaan anggota sebagai bagian penting dari unsur KRI. Fasyarkan Mentigi merupakan satuan pelaksana Lantamal 4 dalam menyelenggarakan dukungan logistik, bidang pemeliharaan dan perbaikan kapal, serta dukungan pangkalan lainnya. Adapun tugas pokok Fasyarkan Mentigi adalah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan, baik tingkat depo, menengah, maupun perbaikan darurat kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah barat. Di samping itu, Fasyarkan Mentigi juga melaksanakan dukungan pangkalan antara lain fasilitas labu sandar, fasilitas bekal ulang seperti bahan bakar dan air tawar, kemudian fasilitas watpers di mana kita melaksanakan pembinaan fisik terhadap prajurit-prajurit Fasyarkan Mentigi, juga bagi kapal-kapal TNI AL yang berada di Tanjung Uban. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Fasyarkan Mentigi setidaknya dibagi menjadi 5 bidang kerja. Di antaranya adalah bengkel mesin, bengkel listrik, bengkel bakap atau bangunan kapal, bengkel senjata, dan bengkel dock. Dari kelima bidang ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Seperti salah satunya adalah bengkel dock. Anggota dari bengkel dock bertanggung jawab penuh pada docking dan undocking kapal, melaksanakan penyelaman dan perawatan bawah kapal. Pada aktivitas penambalan kebocoran bawah kapal, anggota sering terkendala dengan membuat material penambal yang harus mengikuti kelengkungan bentuk kapal. Permasalahan lain adalah keberadaan tri-tip yang menempel pada as propeller dan propeller. Karena keberadaan tri-tip dapat menghambat laju kapal. Perbaikan dan perawatan bawah kapal diprioritaskan untuk dilakukan di darat. Namun pada situasi tertentu, pekerjaan ini juga harus dilakukan di bawah air. Dalam pelaksanaannya, bengkel dock bekerja sama dengan tim penyelam dalam melakukan penyelaman untuk melakukan perbaikan dan perawatan bawah kapal. Setiap KRI yang akan melaksanakan perbaikan, itu mereka mengajukan suatu PUB, permintaan untuk bantuan. Nah, dari surat PUB itu nanti akan kami adakan sip cek di lapangan, kemudian dari hasil sip cek tersebut, baru kita akan melaksanakan perbaikan sesuai dengan hasil sip cek yang kita lakukan di lapangan. Selain bengkel dock, bagian lain yang memiliki peran penting dalam perbaikan dan perawatan kapal perang adalah bengkel listrik. Bagian ini bertanggung jawab pada perbaikan alat navigasi kapal, sinkro, dinamo, blower, dan perbaikan motor penggerak kapal. Masing-masing anggota memiliki kemampuan khusus untuk mendukung tugasnya. Dialah Letu Laut Teknik Vivit Ardiansyah. Pria kelahiran Sidoarjo, 4 Juni 1989 ini, sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ITS, dan lulus pada tahun 2010 lalu. Masuk sebagai anggota TNI Angkatan Laut melalui jalur perwira karir pada tahun 2012. Dan selanjutnya menjalankan tugas sebagai perwira keselamatan di bengkel bangunan kapal pada tahun 2013. Saat ini, pria berusia 29 tahun ini menjabat sebagai Kepala Bagian Listrik Fasyarkan Mentigi. Saya di bengkel listrik mempunyai beberapa tugas pokok, diantaranya yaitu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan khususnya yang berkaitan dengan hal-hal kelistrikan, terutama di kapal-kapal perang yang berada di wilayah Komando Armada Barat.
5 tahun lebih bertugas sebagai tentara, membentuknya menjadi pribadi yang sangat menghargai waktu. Kesempatan yang saat ini ia punya adalah salah satu cita-cita besar yang sudah lama ia dambakan. Letu Vivit tumbuh dan besar dari keluarga tentara. Ia belajar dan mengenal dunia militer dari sang ayah sejak usianya masih belia. Orang tua saya seorang purnawirawan TNI AL, berpangkat terakhir Serma. Kebetulan sewaktu saya masih kecil, saya sering diajak orang tua saya untuk mengunjungi kapal perang beliau. Karena saya sering diajak ke kapal beliau itulah, akhirnya terbersit dalam hati saya, suatu hari nanti saya ingin mengikuti jejak orang tua saya. Sebagai kepala keluarga, ia memaksa dirinya untuk dapat membagi waktu, memberikan kesempatan berkumpul dengan anak dan istrinya di sela-sela waktu tugasnya. Baginya, tugas dan keluarga adalah dua hal penting yang harus ia perjuangkan. Tidak dapat dikalahkan, tapi harus sama-sama diprioritaskan. Pada dasarnya kita tentara itu siaga 24 jam. Jadi sewaktu-waktu kita dibutuhkan oleh atasan kita, sewaktu-waktu kita dibutuhkan oleh negara kita siap. Untuk itu kita harus sesering mungkin berkomunikasi dengan anak. Maksudnya ketika kita ada kesempatan berkumpul bersama mereka, berkumpul bersama istri, bersama anak, disitulah kita memaksimalkan quality time kita dengan keluarga. Saya ini adalah seorang tentara, saya ini adalah militer, saya ini adalah TNI Angkatan Laut, bahwa saya sudah dijanji untuk mengabdi kepada negara. Sehingga sewaktu-waktu negara membutuhkan saya, sewaktu-waktu negara memanggil saya harus berangkat. Saya harus memenuhi panggilan itu. Itulah yang kita tanamkan kepada istri dan anak-anak kita. 3 tahun lebih membangun rumah tangga, membuat Letu Vivit memahami betapa berharganya keluarga. Dari keluarga kecil yang ia bina, dia mendapat banyak sekali kekuatan. Sebuah kekuatan yang akan mengalahkan rasa lelah setelah bertugas dan memberinya semangat pada saat akan berangkat bertugas. Jadi istilahnya ketemu keluarga itu adalah obat bagi kita. Obat untuk memotivasi kita bahwa di belakang kita itu masih ada keluarga kita yang mendukung kita untuk kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Menjalankan tugas negara menjadi kewajiban bagi seluruh prajurit TNI. Namun, siapa sangka, di tengah tugas berat tersebut, masih ada anggota TNI yang meluangkan waktu untuk mengajar mengaji. Adalah Serma Yayat Hidayat, seorang anggota Farsyakan yang sekaligus menjadi guru ngaji sejak 10 tahun terakhir. Mungkin selain hobi, ya memang kita seperti saya sampaikan di awal, kita sudah ada bentukan karakter saya di dalam keluarga saya untuk berbagi ilmu sama yang lain. Melihat anak-anak kita, kasihan kalau seandainya mereka tidak bisa mengaji, apalagi di masa-masa belajar, masa-masa dia menuntut ilmu, mereka tidak bisa mengaji, tentunya merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam hati kita. Mungkin yang tadinya hanya sekadar bisa ikro, kemudian dia bisa mengaji terpatah-patah. Nah, mungkin ada yang tadinya terpatah-patah, sekarang sudah mulai lancar. Nah, disitulah ada sedikit kenikmatan kita. Berlokasi di Masjid Al-Jihad, Komplek TNI Angkatan Laut, Tanjung Uban. Sebanyak kurang lebih 30 anak tekun belajar ilmu agama bersamanya. Selain belajar cara membaca Al-Quran, ayah dua anak ini juga mengajarkan surat-surat pendek untuk anak didiknya. Baginya, berbagi ilmu agama adalah cara terbaik untuk membuatnya bermanfaat bagi sesama. Meski tak dipungkiri berada di tengah anak usia balita menghadapkannya pada banyak tantangan. Serma Yayat lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Ia tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang sangat mengutamakan pendidikan agama. Jadi harapan saya juga kepada anak-anak yang belajar ngaji ini bisa meneruskan
belajar mengaji dengan cara qiraah, dengan berlagu gitu. Jadi bisa lebih meningkatkan lagi, dan ini sudah berapa tahun yang lalu sudah kami bangun, sudah kami mulai untuk belajar qiraah di setiap malam minggu. Itu diperuntukkan untuk anak-anak yang sudah ngajinya lancar. Dalam tugasnya di kesatuan, Sermayayat adalah anggota bengkel dok dan bakap atau bangunan kapal. Bersama dengan anggota yang lain, ia bertugas dalam mengerjakan perbaikan yang menyangkut badan lambung kapal. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara kelompok, yaitu tim. Baginya, pekerjaan berat akan menjadi lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Hal ini sangat sesuai, mengingat tidak banyak waktu yang tersedia dalam perbaikan dan perawatan kapal perang. Jadi saya untuk di bakapnya, selain untuk melaksanakan pengedokan tadi, juga melaksanakan perbaikan dengan bangunan kapal. Jadi kebetulan kami juga sekarang sedang melaksanakan ada beberapa KRI yang membutuhkan perbaikan untuk bangunan kapalnya. Nah, itulah diantaranya salah satunya tugas kami di bengkel bakap dan dok itu. Kita melaksanakan pengelasan, kemudian pemotongan terhadap barang-barang atau material yang perlu dipotong. Kemudian kita di welding kembali. Sermayayat adalah satu dari sekian banyak anggota yang memiliki niat dan tekad kuat bagi perkembangan generasi muda. Karena sejatinya masa depan bangsa berada di tangan mereka. Salam Ksatria.